semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta seluruh panitia penyelenggara lomba, yang saya hormati Kepala Sekolah beserta guru-guru, serta teman saya yang saya sayangi. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya hingga pada saat ini kita bisa melaksanakan lomba pidato tanpa halangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Karen Marbun, kelas 9 dari SMP Negeri 1 Dolok Pandribuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema "Mari menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam bermedia sosial". Kemajuan teknologi yang semakin berkembang membuat masyarakat mau tak mau harus mengikuti alur zaman. Dengan teknologi yang semakin canggih, maka penggunaan media sosial dipergunakan sebagai sarana kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, media sosial merupakan pengembangan dari teknologi-teknologi yang berbasis online yang dibuat untuk mempermudah dalam berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Untuk melakukan hal-hal tersebut, maka digunakanlah bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan saluran maksud seseorang. Bahasa juga berfungsi sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dilihat dari fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa berperan penting dalam media sosial. Bahasa yang digunakan dalam media sosial sangatlah beragam, mulai dari bahasa baku, bahasa tidak baku yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa di media sosial sangatlah berpengaruh besar. Pada saat ini, bahasa bisa dengan sangat cepat dipengaruhi melalui media sosial. Bahasa yang ramai digunakan bisa berubah jika ada bahasa lain atau bahasa baru. Maka dari itu, kedudukan bahasa menjadi berubah. Teman-teman sekalian, ada beberapa dampak negatif penggunaan bahasa di media sosial, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia akan digeser oleh bahasa gaul. Bahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi bangsa ini kian tenggelam dalam punahnya bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia akan semakin goyang dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Yang kedua, turunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah digunakan dalam berkomunikasi dan hanya beberapa orang saja yang tahu arti dari bahasa gaul, membuat bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno, yang menjadi penyebab turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena digeser oleh bahasa gaul. Yang keempat, menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Karena menggunakan bahasa gaul akan sulit
untuk memahami bahasa Indonesia yang baku. Karena sudah terbiasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa gaul. Teman-teman sekalian, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan bahasa gaul sebagai alat komunikasi yaitu: 1. Kesadaran diri sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Karena bahasa menunjukkan bangsa. Yang kedua, pemahaman mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Bahasa Indonesia sendiri telah dikukuhkan sebagai bahasa nasional pada peristiwa Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Untuk itu, kita sebagai orang Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Karena bahasa suatu negara merupakan identitas dari negara tersebut yang bisa menjadi sebuah ciri khas dari bangsa Indonesia yang tentunya menjadi sebuah kebanggaan juga. Kesimpulan dari pemaparan saya adalah bahasa di media sosial sangatlah berpengaruh besar. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mencintai bahasa Indonesia di tengah berkembangnya bahasa-bahasa gaul di media sosial yang dapat mengakibatkan turunnya derajat bahasa Indonesia serta punahnya bahasa Indonesia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, Horas.